Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala dakwata ilal huda wa jilalata alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din wa dzalika sabilul anbiya illahil mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal lafiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'il anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadratin nabiyina al-hijrah bil abbas baliyah limalkan alaihissalam wa ila hadratin sa'iri sa'adatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyariqil ardi ila maghribiha. Khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagutina fi kuldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati muallifu hadzal kitabin nasaih diniyah wal wasaya imaniyah Syekhul Imam Barakatul Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nafusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan wa ila ruhi khususan Bailaruhi khususan Bailaruhi khususan Bailaruhi khususan Bailaruhi khususan Bailaruhi khususan Bailaruhi khususan
Baila ruhi khususan, 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 baila ruhi khususan. Summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit tammi bi harakatit da'wati wa tarbiyati awliya mudista warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata idil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah majelis Rihlatul Ruhaniyah Auliyatul Islam, jamaah majelis wisata rohani Wali Songo Pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat, fitini, wa dunya, wal akhirah. Rahayu Sabung Sumaji. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabul ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya,
pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilakul zikri, alaqo zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalah barokah, mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian quwwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah ajarokumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imaniyah halaman 133, halaman 133 baris paling bawah sudut kiri, wa'lamu ma'asirul ikhwan. Itu ya, sudah ketemu. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti. Lalu kita kaji, kita tafakuri, kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadzal kitab. Qala musannifu hadzal kitab. Rahimahullahu wa radiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asirul ikhwan. Ja'alnallahu wa iyyakum minadz-dzakirina lahu kasiron wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum
wala auladuhum an zikrillahi anna zikronillahi min a'zamil umuri al-fadaili wa afdalil qurbati wa awsalil wasaili qala Allahu azza min qail faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu uskurullaha zikron kasiron wasabbihuhu bukratan wa asila wa qala ta'ala waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asali wala takum minal ghafilin wa qala ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub wallahu a'lam bis-shawab. Ditandain itu belum titik. Kalau sampai titik berarti duanya ya. Ditandain dulu aja. Nanti bersambung. Mari kita artikan kembali ke halaman 133. Baik-baik ya, kalian dulu Bapak. Ya. Kembali ke halaman 133, kita artikan wa'lamu dan ketahuilah ma'asyiral ikhwani wahai golongan saudara-saudara seagama ja'alallahu semoga Allah menjadikan kepada kami wa iyyakum dan kepada kamu sekalian minaz-zakirina tergolong orang-orang yang berzikir lahu kepada Allah kasiron yang banyak wa minal ladina dan tergolong dari orang-orang Latulhihim yang tidak melalaikan kepada mereka amwaluhum harta mereka wala auladuhum dan tidak pula anak-anak mereka Zikrillahi dari mengingat Allah Anna bahwa sesungguhnya
Azzikra lillahi, zikir kepada Allah itu min a'zamil umuril fadhaili, termasuk dari perkara-perkara fadilah yang paling besar, wa afdhalil qurbati, dan pendekatan diri yang paling utama, wa ausalil wasaili, dan wasilah-wasilah yang lebih menyampaikan. Allahu azza min qail, berfirman Allah azza min qail, fazkuruni, maka ingatlah kamu, askurkum, niscaya aku ingat pula kepadamu, waskuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfuruna, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, baik orang-orang yang beriman, Uskurullaha, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikron kasiron, zikir yang sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepadanya bukrotan, di waktu pagi, wasilan, dan petang. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, waskur rabbaka, dan sebutlah nama Tuhanmu, fi nafsika, dalam hatimu, tadarruan, dengan merendahkan diri, wakhifatan, dan rasa takut, wadunal jahri, dan tidak mengeraskan, minal qauli, dari suara, bil hudui, di waktu pagi, wal asoli, dan petang. Wala takun, dan janganlah kamu termasuk, minal ghafilina, orang-orang yang lalai. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenteram, bidzikrillahi, dengan mengingat Allah. Ala, ingatlah, bidzikrillahi, hanya dengan mengingat Allah, tatma'innul qulubu, hati menjadi tentram. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita, kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasoya Imaniyah, sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian apapun mutolaah
serta diskusi kita pada malam hari ini kitab An-Nashai'ud Diniyah wal Wasaya Imaniyah yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya. Semoga dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Qabul ya rabbal alamin. Nah, aku tak ngaji, didengarkan boleh, nggak didengarkan juga boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Kalau kira-kira didengarkan nggak enak, silakan kupingnya disumpel pakai keset sambil mainan HP, kuping-kupingnya dewe. Alhamdulillah. Disimak halaman 33. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani ja'alanallahu wa iyyakum minadz dzakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum an dzikrillah. Anna dzikralillahi min a'dhamil umuril fadli wa afdhalil qurbati wa awsalil wasail. Ya, dihafalin biar bisa dipakai bahan obat. Dihafalin yang berobat. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian semua, ada wali itu ya, bentuk jamaah, kami remet biar kenal Rasul, kenal kata-kata. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian semua, ini fi'ilnya namanya fi'il amr, perintah. Jadi kita diperintah supaya tahu. Tahu itu penting. Ya, kan diketahui namanya pengetahuan disebut ilmu. Hanya bahasa atau dari alamat. Ditambah bahwa alif menandakan ini bentuk kalimat jamak. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian semua, oleh kamu sekalian, kamu sekalian ya semuanya. Ma'asyiral ikhwani, wahai golongan-golongan atau seluruh kumpulan-kumpulan saudara-saudaraku sekalian, gitu juga boleh juga. Ma'asyiral ikhwani, ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kami wa iyyakum dan semoga Allah menjadikan kamu sekalian banyak atau itu minat dzakirina, termasuk dari golongan orang-orang yang ingat kepada Allah. Didoakan dulu kita doakan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Tansah eling tambah lawas betul lalu kepada Allah padanya. Tahuilah kalian semua, bahwa saudara-saudaraku sekalian, kira-kira begitu.
Semoga Allah menjadikan kami dan menjadikan kamu sekalian tergolong orang-orang yang suka berzikir, ingat kepada Allah. Tak beja-beja ya wong kang lali, saya beja wong kang eling lan nah kira-kira gitu kalau Mbak. Wa minal ladina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum. Dan kita semua digolongkan oleh Allah, tergolong dari orang-orang yang tidak terlena, yang tidak dilalaikan. Mereka itu amwaluhum oleh harta-harta mereka. Makanya amwaluhum bukan amwalahum. Wa minal ladzina la tulhihim, dan dari golongan orang-orang yang tidak dilalaikan mereka itu amwaluhum oleh harta-harta mereka. Dan dari orang-orang yang harta-harta mereka tidak melalaikan mereka, wala dulu, dan tidak pula anak-anak mereka anzikrillahi, dari zikir ingat kepada Allah. Itu akan agar kita tidak termasuk orang yang dilalaikan oleh hartanya, yang tidak dilalaikan oleh anak-anaknya. Orang pada umumnya lalai kepada Allah disebabkan harta dan anak-anak. Ya betul. Sampai ngomong hari ini ya setoran lagi laris yang jualan. Anak buah ada 50. Setorannya masing-masing misalnya 1 juta. Buat golongan loh. Peng wong 50. Setoran bareng 50 juta. Itu yang biasa ngitung setoran kira-kira yang ngitung duit 50 juta itu kira menit. 5 menit rampung. Kira bos? Aku belum pernah. Bos itu. Bos Imam? Enggak, ini kan diskusi ya. Hitung duit 50 juta duitnya ku ewonan kabeh. Lacak-lacak. Saya gorong 1000. Jumlahnya 50 juta. Nah ini yang enak aja ya, santai aja. Kira-kira sak jam rampung betul. Enggak. Jadi orang bunan. Enggak. Lacak-lacak ngerapiin. Sak jam rampung. Orang jam juga enggak kelar kali. Taruh jam. Sak yuta sak jam. Sak yuta sak jam. Tapi saya jam loh. Bisa ya. Kira-kira jujur mawon. Duit 2000. Selama 50 jam kelingan Gusti Allah itu mboten. Boten. Bilangan kalian. Boten dah. Itu kita tidak adilnya di situ. Itu duit 50 juta. 1 jam 2 jam baru rampung. Lupa Allah ya kan. Gampang apa tidak? Gampang. Sholat 5 menit ingat Allah, lupakan yang lain. Angel. Bisa. Allah Akbar duit. Sholat isya yang mikir. Bocah sekolah berenang, lupakan. Tapi enggak mungkin tanya-tanya. Makanya kita didoakan semoga kita termasuk orang-orang yang tidak dilupakan oleh supaya termasuk orang-orang yang hartanya tidak melupakan dirinya kepada Allah. Jadi pahami nggak itu bolak-baliknya? Begitu juga anak. Anak bandel kira-kira ingat Allah apa kesetanan? Kesetanan. Kalau itu mungkin anak, ngomelin anak, kamu kayak ingat Allah apa? Enggak. Ingat. Jelas. Bukan ingat Allah. Ini berjalan soleh penting ngomong nggak apa-apa semua. Ternyata harta adalah
potensi besar untuk melalaikan kita kepada Allah. fakta. Bisa dibuktikan? Bisa. Sudah, yang pasti ada. Ya, kita didoakan kayak gitu. Nah, kasiron, pikir pada Allah yang banyak berapa itu? 12.000 itu masih kehitung, 14.000 itu masih kehitung. Banyak itu orang itu, kalau relatif banyak. Orang itu nggak terus saja. Jadi langsung itu, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, nyaman, waktu berdiri, waktu hujan, waktu duduk, waktu jenuhin, waktu berbaring. Sekarang duduk, kita ingat apa? Nanti pulang sambil duduk apa sambil berdiri? Berdiri. Masa ngesot? Nah, berdiri, dingin, nyaman. Nanti setelah saya pulang tidurnya bahan apa sambil duduk? Sambil berdiri tidurnya. Bahan, dingin. Kira-kira kalau ke kamar mandi, nongkrong ke warung aja, apa jengking, Nongkrong. dingin. Jadi sebanyak-banyaknya jadi nggak hitung dikit. Karena apa? Allah pun ingatnya sama kita terus. Siapa yang bisa hitung? Allah ingat kita berapa kali? Orang hitung kira. Allah aja dikir kita, ingat kita nggak Hitung. paham ya? Yang banyak. Dikir-dikir kepada Allah yang banyak, dan semoga termasuk orang yang tidak dilalaikan karena harta dan anak. Justru anak kita itu lebih bisa mendekatkan kita, mengingatkan kita kepada Allah. Ketika melihat anak, ingat, oh ya Allah, lucu. Ya Allah, anakku nyenengke. Ya Allah, anakku kok demplong, jam minumnya kan, saking seneng. Saking senengnya, saking nikmatnya anak itu sampai lari ke anak sopo. Oh, ganteng ya, anak siapa? Itu anaknya Hansi, kok itu anaknya Dewa, takutnya anak siapa? Anak raja. Tukang itu bilang anak raja. Itu saking nikmatnya anak itu. Boy. Ya kan? Bisa orang anak ya, jangan naik tombolan itu nak apa-apa. Kalau anak dewi orang yang butuhnya nabi ya, Adam. Apa yang kecil hati? Anak tetangga kan dia punya nabi Adam juga. Anak kita yang tentunya nabi Adam. Kalau tak baru santai aja, ya. Benar kan? Nah ya. Nah, jadi malah laju. Dzikrillah. Bisa dipahami ya? Bahasanya gamblang. Kita diskusi aja. Lanjut ya. Begitu aja ngaji itu, nggak usah terlalu sepanjang. Ana dzikrillahi min adzamil umuril fadhili wa adzalil qurbati wa awsalil wasail. Ana bahwa sesungguhnya anzikrillahi karena zikro lillahi karena ada anak amil nasab. Sesungguhnya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu min adzamil umuril fadhili, termasuk dari seagung-agungnya perkara yang paling besar, yang utama. Fadhil itu utama. Sama dari Fadilah yang perkara yang paling besar, keutamaannya zikir itu. Makanya khotib tiap Jumat mesti menyatakan wala zikrullahi Apa? itu apa? Kan ya?
Bahkan malah boleh mengobati. Utama-utamanya jalan untuk pendekatan diri kepada Allah itu zikir. Ya, apalagi wa'ausolil wasahili dan wasilah-wasilah yang lebih menyampaikan kepada Allah itu zikir. Makanya sampai sholat juga tujuannya di akibat sholat kali zikir. Dirikan sholat untuk mengingat aku kata Allah. Lalu kamu ngaku sholat ini ngaku. Halo, halo, Halo. halo. Keren, paham ya? Ya. Wah ini di Jawa-Jawa tuh. Oke. Ya. 5 menit dulu sholat. Ingat Allah lupakan yang lain kan enak ya. Hitung duit tak jam lupa sama Allah bisa. Masa sholat 5 menit ingat Allah lupakan yang lain nggak bisa. Nggak adil terhadap diri. Ini masalah. Nah, ini dulu aja masalah itu. Diri sendiri ya. Dulu enggak. Nah, itu kunci. Jual pikirannya jual dan pikirannya nggak lihat. Makanya ngopi itu penting. Olah pikir penting biar nggak banyak nih. Olah pikir penting supaya tidak banyak. Kalau banyak mikir semua dipikirin yang dilihat, dipikirin yang dilihat, dipikirin. Kamu kalau pikiran ini liar, kalau sudah pikiran liar tidak terkendali, tidak dikendalikan pikiran liar. Pikiran yang liar ini loh yang pekerjaannya allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Orang kalau mikir sesuatu, pikiran ini bisik-bisikkan ke dalam dada, ke dalam hati, sehingga hati jadi coba ya kalau zaman sholat. Zaman lagi pengen apa gitu. Mesti kepikiran. Ada urusan apa gitu, mesti kepikiran. Jadi kepikiran aja bikin pusing. Ditambah kepikiran terus, keingatan terus, karena pikiran nggak mau dia pusing sendiri, ajak-ajak hati. Akhirnya pikiran dan hati sama-sama duduk-dudukan begini, akhirnya yang ada kegalauan, keresahan, gundah, khawatir, nggak merasa nyaman, nggak merasa tenang. Kalau sudah begitu, kita tinggal dimanapun tetap akan terganggu. Bukan terganggu oleh lingkungan, tapi terganggu oleh pikiran dan hatinya sendiri. Dan ada, jangan mengambil hitamkan orang. Coba kalau ada masalah apa-apa, perhatikan pikiran dan hati kita. Itu penyebabnya, bukan orang lain. Ya benar. Ya, orang lain kemudian suka tidak menyenangkan, itu masalah. Sampean memaksa orang lain supaya menyenangkan sampean, itu yang bikin sampean gak enak. Kenapa sampean harus orang lain harus disuruh paksa kayak sampean? Betul enggak? Emang harus sama? Enggak. Itu loh penyebabnya dalam hidup ini. Orang harus sama, harus sepaham. Enggak. Ya, itu tidak bisa. Orang berbeda, harus semua ini dunia ini diciptakan berbeda. Kita pun asal usulnya dari sesuatu unsur yang jangan memaksakan orang untuk sama. Asal nggak sama sama kita pergelati. Asal nggak sama dengan pendapat kita gelok. Itu pendapat berbeda-beda. Pendapatnya sendiri, ya kan? Kan nggak ada pakemnya, persepsi. Udah persepsi ya udah. Itu kira-kira begitu. Udah terus. Saling dulu, saling nggak mau makmur, ya kan? Sudahan, perasaan mau perasaan berbeda. Jadi orang dipaksa suruh sama. Orang dipaksa suruh laku serah. Paham ya? Itu betul-betul penyebabkan orang. Boleh nanti diteliti itu. Benar nggak? Kira-kira tidak. Nah, dikendalikan.
Ini dalam rangka pola pikir, mengendalikan pikiran. Makanya puncak tertinggi belajar itu sadar, bukan pintar. Karena banyak orang pintar yang tidak sadar. Inilah yang nanti yang bisa menjadi sistem pengendali pikiran supaya pikiran nggak liar. Karena apa? Sadar. Oh iya, lanjut. Benar, nanti boleh. Ada yang kurang cocok. Orang mau aja min qail fakuruni akukum waskuruni wala takurun. Orang mau aja min qail berfirman Allah aja min qail yang maha perkasa. Min qail daripada yang berfirman, qail itu failnya. Dia yang berfirman. Apa firmannya? Fakuruni, maka berzikirlah kamu kepadaku. Ingatlah kamu sekalian kepadaku. Pakai mau ya. Askurkum. Aku selalu ingat kalian. Pernah nggak melupakan kita? Kita lagi baik, Allah ingat kita? Kita lagi nggak baik, Allah ingat kita? Kita lagi sholat, Allah ingat kita? Kita lagi nggak sholat, Allah ingat kita? Allah ingat terus sama kita. Jadi Allah tuh nggak pernah jarang-jarang ingatnya. Oh, kita lagi Jumatan, Allah ingat kita lagi Jumatan, nggak Jumatan, Allah nggak ingat. Tidak ada, ya Allah ingat terus. Coba Allah lupa sedetik atau 1 menit aja. Ngapain kita? Lupa jalanin napas gimana? Allah lupa jangan ngedepin mata sampean 1 jam aja. Gimana kira-kira? Apa sampean sengaja kedep? Udah 1 jam lebih sampean ngobrol sama saya kedep terus nggak? Iya. Kan baru mongso kan? Baru mongso kedep kan? Enggak. Oh iya, itu bukti bahwa Allah tuh ingat terus. Makanya Fakuruni, tolong ingatlah kamu kepadaku, askurkum. Bukankah aku selalu ingat kepada kalian? Oh, mestinya. Allah tuh nggak kayak kita. Kalau kita ingat Allah ingat kita. Kalau kita lupa Allah itu kita. Allah mah kagak begono. Ini betul. Kita baik, Allah baik. Kita nggak baik, Allah pun tetap baik. Coba buktikan. Ini betul. Kalau orang baik sama kita, baru kita baik. Kalau orang nggak baik, kita ikut nggak baik. Sama jeleknya berarti. Kalau orang bilang kita baik, Allah tetap baik sama kita. Kita nggak baik, Allah baik. Kita baik, kita dikasih rezeki. Nggak baik juga dikasih rezeki. Uang maling aja dikasih rezeki apa? Halo, korupsi aja dikasih rezeki. Ini makanya kita diperintah oleh Allah. Fakuruni atluku. Ingatlah kamu kepadaku. Aku itu ingat terus sama kalian. Maka waksin kamu sama Allah ilaik. Maka berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik sama kamu. Takol aku biakhlakil, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Jadi kita hidup cuma satu, pastikan dan buktikan supaya berisi, pasti terbukti berisi, gitu loh Mbak. Karena cuma satu, jangan dirasakan. Berusaha untuk bersikap baik kepada siapa saja yang kita hadapi. Oh, baik sama orang yang baik doang. Dengan orang yang nggak baik kita ikut-ikutan nggak baik kan semua baik aja. Kan bodoh terjadi, gitu benar. Nah, gitu loh. Itu maksudnya. Fakuruni askurku. Kalau kamu selalu ingat kepadaku, askuruni, maka bersyukurlah kamu kepadaku. Coba ingat Allah, ketemu jeleknya enggak? Enggak. Ingat Allah itu ketemu jeleknya enggak? Coba ingat. Apa jeleknya Allah sama kita?
Pernah berbuat jelek kamu masa kita? Enggak. Pernah jahat kamu tidak? Enggak. Kalau kita ingat Allah itu maha baik, terus yang ada hanya kita apa? Berbuat baik sama Allah. Gak mampu kita. Yang ada bersyukur karena fathuli akukum, terus ada selanjutnya waskuruli. Maka yang layak kamu bersyukur kepadaku. Jadi syukur itu tanpa tapi. Ya, syukur tak bertapi, sabar tak bertepi. Sabar apa? Sabar tak bertepi, syukur tak bertapi. Beda loh tepi sama tapi. Sabar itu tidak ada tepinya, sabar tidak perlu ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya kan nggak sabar. Apa sih sabar? Apa mana ada batasnya? Sekali gue sabar, 2 kali sabar, 3 kali, 4 kali, berarti 3 kali tidak sabar. Bersyukur, nggak pakai tapi. Syukur sih syukur pak, tapi nek gak duwe duit, mumet dulu kau tak iki lho kok tapi. Tapi kan sampean masuk ganti duit masih hidup. Iya. Manusia. Betul enggak? Iya. Kok jadi orang hidup itu murah? Mahal. Sampean boleh nggak punya duit, sampean boleh nggak punya harta, tapi nggak ada salahnya kalau kita punya kekayaan. Keren ini. Ya miskin masalah. Loh, saya begitu itu. Saya hidup berani miskin, nggak takut kaya. Saya hidup berani miskin, nggak takut kaya. Karena miskin tidak menghalangi orang menjadi kaya. Tapi orang kaya Takut miskin. Iya. Orang kaya nggak takut miskin. Kalau yang kaya takut miskin itu kaya karena harta. Dia bukan kaya yang bukan kaya hakiki, tapi kaya menjadi dia kaya karena hartanya banyak. Kalau hartanya habis, Stres. kita boleh kalau miskin nggak punya duit, tapi kita kaya kok. Ada nggak kita? Iya. Kira ini nggak kekayaan ya? Kekayaan bukan? Iya. Apa ini semua nggak kekayaan? Kekayaan siapa? Ini kan semua punya kekayaan di sini. Sampai mati dia masih ngalir pahalanya berbeda. Halo, kekayaan tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah hilang. Tapi harta setiap saat akan ludes. Keren ya? Keren ya? Jadi sabar, tak tapi apa dari batas tidak ada tapi ya. Tapi kalau syukur tak bertapi, syukur juga pakai tapi ya. Masih bisa bersyukur kok pakai tapi. Syukur sih syukur buat tapi. Kalau nggak punya duit pengen juga mau cari ya. Bersyukurlah, alhamdulillah ala kulli. Masih dikasih hidup itu luar biasa. Paham ya? Nah, makanya takfuruni akfurkum waskuruli wala takfur, syukur kepada-Ku. Jangan lupa-lupa kamu minta. Nah, pagi aja ala itu manukas. Memang Allah yang mana lagi yang akan mendustakan. Coba, ini ada rokok, ini ada orang beresok. Ayo. Kenapa sama rokok bisa keluar hidup? Urip. Karena ada napasnya kan? Iya. Kenapa ada napasnya? Itu. Hanya itu. Ini sampai sebelum orang giling-giling masih omongannya singkong bahwa kaya. Makanya Rasul mengatakan begini, laisal gina min asrofil arji walakinal gina nafsa. Orang yang disebut kaya itu bukan karena banyaknya harta kekayaan dunia. Orang yang disebut kaya itu kaya jiwa. Jiwanya kaya. Miskin, jiwanya kaya.
Orang yang berjiwa kaya itu nggak pernah ngarep-ngarep ditraktir kancane, malah pengennya setiap saat traktir loh. Itu orang yang jiwanya kaya. Nah, karena pengen ditraktir mulu, miskin ya. Mana-mana pengennya repot. Tunggu yang dulu ini. Aku serius loh. Enggak. Ini loh, kalau seriusan itu begini. Serius tapi santai, hadapi hidup dengan serius tapi santai. Serius gak nih teh? Serius gak teh? Santai gak? Santai. Santai. Oh teman kalau bilang rokok anu dulu. Tidak ada itu. Itu kan majelis taklim. Itu tempat orang dibentak-bentak orang lain. Di sini enggak. Serius tapi Santai. Orang kan itu tidak santai. Yang serius itu. Hidup itu sering. Orang yang berjiwa kaya nggak ngarep-ngarep ditraktir. Setiap yang ketemu temen ini kayak traktir apa ya yang kira-kira dia seneng. Makanya asal ketemu kumpul-kumpul tanya mau apa? Mau bakso, apa mie ayam, apa es campur, apa sop buah, mau tongseng. Begitu nggak kira-kira? Iya. Ada nggak yang kira-kira yang begitu? Ada. Bener sama Ada. Bukan gertakan, bukan kok saya kan gelem, tongseng kan ayo. Enggak boleh sekata-kata kok. Mau? Mau. makan Pak. Tuh, ya kan? Itu jiwanya setengah kaya. Baru mulai setengah Kaya. jadi yo gelem ning enggak enak gitu. Tapi kan udah lumayan ada peningkatan artinya dia sudah mulai saya nggak pengen di pakai ramah gitu ya. Udah punya ancang-ancang nanti ada suatu saat dua yang naktir kan mungkin gitu kan ya apa kita nggak ngerti kan kita nggak marah Yang penting kata niat. gimana namanya diskusi lanjut ya lanjut tak rampung nih itu tandanya jiwanya kaya jiwanya Bapak Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Bapak Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu satu Allah menyeru orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Seru apa? Dzkurullaha. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepada Allah. Perintah. Dzikron kasiron dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu dan bertasbihlah kalian kepadanya. Bukrotan pada waktu pagi, wasilan dan waktu petang. Jadi waktu pagi itu batasnya ya pagi sampai pagi ke sini kan masih pagi juga. Nanti berakhir di waktu petang. Petang juga berjalan terus nanti berakhir di waktu Pagi. Jadi dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi. Terus. Namanya dawamu dawama. Ya makanya latihan. Kemana-mana mulai kamu tasbih gitu loh. Atau zaman sekarang kan ada yang ya kalau itu kan ada ya. Minimal ngingetin kita itu. Kalau kita kemana-mana pegang tasbih itu, minimal ngingetin kita. Gitu ingat tasbih itu seperti tasbih ibu. Masa pegang tasbih cuma diputar-putar gitu ya. Hitung mau jumlahnya ketahuan 33 yang kecil itu masa cuma ngitungin tasbih kan nggak mungkin lah. Minimal mengingatkan itu berpikir. Itu kata apa? Dari aja orang bilang apa? Kita latihan biar bisa pikir terus. Oke, kalau perlu gelangan. Ini enggak tasbih cuma buat gelangan tuh. Dipakai pikir ya. Bakola ta'ala Wadkur robaka binafsika tadolu awal kifatan wa junal jahri minal qawli bil udwi wa asol balataku minal irin. Perintah lagi Bakola ta'ala dan Allah ta'ala berfirman Wadkur robaka
dan berzikirlah, ingatlah kepada Tuhanmu fi nafsika, pada jiwamu, di dalam hatimu. Ini loh asal usul adanya zikir qalbu. Zikir dalam hati. Biarin awalnya zikir pakai mulut, tapi dengan banyak terus kamu dilatih berzikir dengan mulut, nyebut-nyebut, kamu menjadi ingatan. Nyebut-nyebut zikir di dalam hati. Nanti lama-lama kalau udah keseringan, udah nggak nyebut-nyebut dalam hati, tapi hatinya yang otomatis berarti beda nggak zikir kolbu. Zikir kolbu itu kolbunya yang zikir, bukan nyebut-nyebut zikir di dalam kolbu, tapi dalam rangka latihan. Nanti lama-lama otomatis kolbunya zikir, walaupun kita kelihatan zikir. Paham ya? Nah, dinafsikan. Tadarruman, bukan penuh kerendahan, wafifatan, dan penuh rasa takut kepada Allah. Bajunal jahri minal qawli, dan tidak mengeraskan minal qawl daripada ucapan. Ini yang dijadikan landasan zikir yang namanya zikir qalbi atau zikir sirri. Zikir yang tidak pakai suara. Ya, karena kita ada zikir yang tidak pakai suara. Tidak usah mengeraskan suara. Ada tuh yang zikir. Ngapain belum aja? Ngapain zikir? Zikir itu ingat. Kalau yang pakai suara namanya nyebut. Tingkatannya beda-beda. Dia tingkatannya masih tingkatan menyebut-nyebut. Lumayan malah yang saya ngomong berkata itu saya nyebut-nyebut. Iya. Jangan Fakta. tambah banter nyebutmu mesti berkata double. Maksud banter nyebutnya itu mesti yang mimpin. Tahlil. Tak kalau Mas Slamet ya. Amplop tebel. Bon ya. Nah, lanjut. Kapan yobil gudumi walaso dari pagi sampai kembali ingat. Nggak ada modal apa-apa, lu nggak capek cuma dalam hati. Nggak usah apa yang capek. Walau aku menang pilih. Intinya jangan sampai kalian termasuk orang yang lupa kepada Allah. Orang yang suka lupa kepada Allah, maka Allah akan lupakan pada diri mereka sendiri. Akibatnya nanti dia menjadi orang yang fasik. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Baqarah ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, jiwanya merasa tentram, tenang, adem, ayem. Kenapa? Bi dzikrillah. Dengan sebab dia selalu ingat kepada Allah. Orang yang beriman hatinya selalu ingat sama Allah dan hampir mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Ya, Allah, ingatlah. Bidzikrillahi, hanya dengan berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati kita, kalbu kita menjadi adem, ayem, tentrem, menjadi tenang. Allah alam selesai kan? Pengen tenang, pengen ayem, tidak galau, jangan pernah lupa sama Allah. Ingat ketika kita galau, pasti saat itu segera lupa kepada Allah. Ada yang ditanyakan? Aku ada hal lain yang mau disampaikan, ya masukan, tapi kita saling sharing lah. Kan saya juga butuh masukan. Mau silakan. Ya. Awalnya gitu saya tidak tahu. Yang berikutnya kan, tapi dulu, kamu yang sama-sama kan. Ya. Oh dia tak mau. Yang baris terakhir ini Pak Kiai. Ya, baik terakhir. Ini menurut informasinya kan
dengan banyak mengingat, banyak bersikir, hati akan tenang. Iya. Tapi kalau memang masih mengingat terus hati nggak tenang, itu penyebabnya apa ya? Di antaranya penyebab hati nggak tenang, padahal kita udah banyak mengingat, banyak sikir. Di mana kesalahannya? Letak kesalahannya? Kesalahannya karena mengingat yang lain. Dan yang diingat-ingat sesuatu yang membuat dirinya galau. Sampai lagi zikir kepada Allah, ingat di rumah nggak ada beras. Galau nggak? Lalu Ingat Allah, mau ingat beras barang. Jadi yang bikin sampai galau, kalau ingat Allahnya, ingat yang rumah kamu beras. Padahal kita juga belum tahu. Kita ingat di sini, nggak tahu-tahu tiba-tiba di rumah ada beras setengah karung gitu. Udah bikin galau, ternyata di rumah itu salah apa? Gara-gara kita dikir, soalnya kita dikir. Ya. Itu makanya jangan ingat Allah. Coba kalau ingat Allah itu ingat apa sih? Maha kayanya, maha pengasihnya, maha memberi rezekinya. Kalau enggak, terus membuat galau apa kalau ingat Allah? Pasti lagi ingat yang lain. Ada sekutu nggak? Ada. nggak ada. Ada sekutu nggak? Ada. Sekutu itu yang bikin orang tersiksa. Makanya Allah itu akan menyiksa orang yang menyekutukannya dengan yang lain. Bukan Allah menyiksa, tapi tersiksa oleh diri sendiri, oleh pikiran dan hatinya yang lihat. Betul? Nggak boleh nggak gitu Pak. Itu nggak apa-apa. Kalau loh Pak, kalau ini kiai Pak. Orang malah ayo, coba kalau sama ingatnya. Kurang pikir, lucu jangan ayu, ya. Pakai kimono transparan. Senang nggak? Banget. Pakai aja ala irofi kuman. Ya salah. Yang ingat itu Allah. Sama lo ini nggak duit, setan masuk. Ingat tuh nikmat, an-naim itu Allah. Ingat aja nikmat Allah, sama dengan ingat Allah. Gak bakal galau. Apa yang gak nikmat yang Allah ciptakan buat kita? Ingat Allah, ingat nikmat. Ingat aja yang nikmat. Jadi ingat Allah karena Allah itu an-naim. Betul-betul. Nikmal maulah wa nikmal nasir. Ya Allah wa nikmal wakil. Nikmal maulah Wa ni'man nasir. oh apa? Gimana? Enggak, kalau ada yang mau menanggapi itu mau silakan. Namanya juga diskusi. Ini baru bahasa. Coba jangan angan-angan. Nek pas mikir kok galau itu yang diingat apa? Hanya ada pikiran dan hati sendiri, nggak usah yang lain. Halo, jangan bingung. Mau angan-angan mau nyari bantahan, bantah yang mikir apa? Ya bantah dong, gue diskusi lagi. Jadi enggak, saya kasih kesempatan untuk berpikir yang positif ya. Aku tak mau. Betul. Yang paling enak diingat, hidup itu cuma satu dan pasti. Jangan berpikir tentang sesuatu yang belum tentu dan tidak pasti. Yang bikin galau itu mikirin yang belum tentu dan tidak pasti. Harap-harap yang tidak Jelas. galau lah. Lalu Karena mengubah mereka galau. Kenapa? Cewek, kamu boleh loh, coba kata-kata galau nggak? lalu Ada lagi? Cekap? nah, Aku ganjilan ya Pak, atau cekap Pak, dulu aku baru gitu ya kan. Ya, daripada sebesok saya google lagi, ini beresin sekarang. Sekarang saat ini di sini kan gitu. Cekap? Alhamdulillah. Ada yang lain? Cekap juga? Cekap.
Demikian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.